Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Pak, baik. Baik, Pak. Jadi hari ini saya itu akan mengadakan uji kinerja uji kinerja universitas kebetulan di Tegal, dekat di UPS. Nah, saya menunjukkan ini kartu identitas ujian kartu identitas ujian ini. Nah, ini kartu identitas saya mengenai uji kinerja program pendidikan profesi guru ya. Baiklah, sebelum kita mulai, tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mbak Intan Nuraini, silakan pimpin teman-temanmu untuk berdoa. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise be into the. Oke, good. Terima kasih Mbak Intan ya. Semoga dengan berdoa kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, berikutnya untuk sebelum kita mulai pelajaran untuk menanamkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Mbak Nabila dipimpin teman-temannya. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai ya, silahkan kalian bisa isi presensinya dulu. Ini presensinya. Baiklah, lanjut ke berikutnya. Saya punya 2 kalimat di sini ya. Yang pertama bunyinya Ari membaca buku setiap malam. Yang kedua itu ada kalimat berbunyi buku dibaca oleh Ari setiap malam. Nah, di dalam 2 kalimat ini ada label berwarna merah. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari 2 kalimat ini? Ada yang bisa menjawab? Anybody can answer? Saya, Pak. Namanya siapa disebutkan? Safa. Oke, silakan. Kalimat yang pertama itu kalimat aktif, sedangkan kalimat yang kedua itu kalimat pasif, Pak. 100 buat Mbak Adinta. Terima kasih. Berikutnya saya masih punya beberapa pertanyaan di sini yang sudah muncul di halaman kamu. Saya punya teks di sini. Ini adalah teks analytical exposition yang kita pelajari minggu lalu. Nah, di sini juga ada beberapa kalimat yang sama berwarna merah. Kira-kira kesimpulannya apa dari kalimat ini? Ada yang bisa menjawab lagi? Saya, Pak. Oh, satu-satu. Siapa? Namanya sebutkan. Tadi siapa yang ngomong? Saya, Pak Guru. Siapa namanya? Intan Nuraini. Oke. Jawabannya apa Mbak Intan? Seperti yang tadi, Pak, kalimat passive voice. Nah, betul sekali ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu? Passive voice atau kalimat pasif ya. Ini adalah sebagai salah satu language feature dari analytical exposition. Teks tadi adalah teks analytical exposition yang sudah pernah kita bahas minggu lalu. Nah, this is the material. Sebelum kita masuk ya, kalian masih ingat tentunya ya, language feature of analytical exposition. Di nomor 3 ini ada yang berwarna merah, using passive voice. Salah satunya menggunakan passive voice atau passive sentence ya. Lanjut. Next. Di sini ada kompetensi yang harus kamu kuasai. Kompetensi intinya ada 4. Setelah itu ada kompetensi dasar yang harus kamu capai di sini. Ada 3.4, 4.41, 4.42. Untuk kali ini ya 44.1 ya itu nanti tidak akan
saya masukkan. Yang saya pakai kali ini adalah 4.42. Ya, menyusun teks eksposisi analitis tulis yang di dalamnya ada language feature berupa kalimat pasif. Ya, lanjut. Nah, di sini ada link YouTube. Ya, nanti setelah kalian nonton YouTube ini, ya, saya menginginkan kamu agar menarik kesimpulan. What can you infer? Ya, what can you infer from the video? Nah, nanti jawabannya ya langsung ditulis di dalam kolom chat. Ya, jangan lupa. Langsung ditulis di dalam kolom chat. Contoh kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris. Sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Rumus dasar kalimat pasif adalah to be diikuti oleh verb 3. Dan berikut ini saya akan memberikan perbandingan masing-masing tenses versi kalimat aktif dan perubahannya ke dalam kalimat pasif. Untuk pola kalimat aktif simple present tense yaitu subject diikuti verb 1. Contoh, I usually drink a glass of milk in the morning. Nah, jadi seperti ini. Kalimat pasif itu secara tidak langsung bersinggungan dengan kita sehari-hari. I usually drink a glass of milk in the morning. Nah, kalimat itu kan terbiasa kita pakai, ya. Jadi kalimat pasif itu yo keseharian kita sering menemukan kalimat aktif, pasif seperti itu. Oke. Next. Kemudian untuk kalimat pasif simple present, polanya adalah subject diikuti to be, is, am, are, dan setelahnya diikuti oleh verb 3. Contoh, a glass of milk is drunk by me in the morning. Baik, mari kita simak beberapa contoh. Nah, di sini ada beberapa contoh lain bunyinya, my mom always prepares food in the morning before we go to school. Ibu ya selalu menyiapkan makanan di pagi hari. Nah, menyiapkan kalau kita pasifkan jadi the food is prepared by my mom ya. Makanan disiapkan setiap pagi oleh ibu. Nah, itu kan selalu bersinggungan dengan kita dalam keseharian yang namanya kalimat aktif dan pasif. Beberapa contoh selengkapnya berikut ini. Yang pertama, my mom always prepares the food in the morning before we go to school. Dalam kalimat pasif, the food is prepared by my mom in the morning before we go to school. Yang kedua, my teacher asked me to stand in front of the class. Dalam kalimat pasif, I am asked by my teacher to stand in front of the class. Yang ketiga, my sisters buy me many ice creams. Dalam kalimat pasif, I am bought many ice creams by my sisters. Yang keempat, in the morning, my brother waters flowers in the garden. Dalam kalimat pasif, in the morning, flowers are watered by my brother in the garden. Yang kelima, they offer her a box of donut. Dalam kalimat pasif, she is offered a box of donut by them. Yang keenam, she rides a new motorcycle. Dalam kalimat pasif, a new motorcycle is ridden by her. Yang ketujuh, they buy dresses in my boutique. Dalam kalimat pasif, dresses are bought by them in my boutique. Yang kedelapan, they chase the cats. Dalam kalimat pasif, the cats are chased by them. Yang kesembilan, he puts an umbrella at the corner. Dalam kalimat pasif, an umbrella is put by him at the corner. Yang kesepuluh, Vina wraps the ball with paper. Dalam kalimat pasif, the ball is wrapped by Vina with paper. Begitu. Ya. Nah, setelah kamu nonton video ini ya, kesimpulan apa yang bisa kamu tarik? What can you infer from this video? Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Saya tunggu ya. Ya, sudah ada yang masuk satu, Mbak Belva.
Mbak Belva menjawab penerapan kalimat pasif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, 100 buat Mbak Belva. Ya, jadi itu tadi adalah kalimat pasif yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita bersinggungan langsung. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, saya punya penilaian awal yang harus kamu isi sebelumnya. Ya, ini linknya saya share link ini di WhatsApp group. Silakan bisa cek WhatsApp grupnya masing-masing. Saya beri waktu sekitar 5 menit. Sudah? Terima kasih. Lanjut. Nah, ini sebetulnya poin utamanya yang akan kita bahas hari ini. Pattern pasif. Ya, saya jelaskan secara singkat mengenai pattern pasif. Pattern pasif itu adalah to be plus verb ketiga. Ya, dasarnya ya di sini itu kita belajar mempasifkan sebuah kalimat aktif atau sebaliknya, ya, or vice versa. Nah, saya punya contoh dalam bahasa Indonesia di sini. Adi memecahkan gelas. Adi subjek, memecahkan predikat, gelas objek. Kalau kita ubah ke dalam pasif, gelasnya ditaruh di depan. Jadi gelas memecahkan menjadi dipecahkan, Adinya taruh di belakang. Tambahkan kata oleh Adi. Gelas dipecahkan oleh Adi. Nah, dalam bahasa Indonesia ini, kita tinggal menggeser subjek, taruh di belakang, objek taruh di depan, menjadi di. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu mengenal tenses, Mas, Mbak ya. Mengenal tenses. Jadi kalau bahasa Inggris kita mau mengubah dari aktif ke pasif, itu harus menyesuaikan dengan jenis tensesnya. Kita masuk ke yang pertama. Di sini ada simple present. Harus menyesuaikan dengan jenis tensesnya. Diingat, ada simple present. Simple present sendiri mempunyai rumus subjek, ya, terus ada verb ke satu, ada objek. Ini subjek, ini predikat, ini objek. To be plus verb ketiga, ketika mau mengubahnya menjadi pasif, rumusnya menjadi to be plus verb ketiga. To be-nya simple present itu adalah am, is, are. Ya, tambahkan verb ketiga. Satu tips buat kamu, ketika mau menghafalkan kalimat pasif pattern-nya, hafalkan predikatnya. Jangan dihafalkan dari depan, terlalu banyak untuk dihafal. Cukup hafalkan saja predikatnya. Kalau kamu ketemu verb ke satu, ya berarti nanti pasifnya am is are plus verb ke tiga, predikatnya. Jadi kita melihatnya dari predikat. Begitu. Saya punya contoh di sini. John helps Mary. John subjek, helps verb ke satu, Mary objek. Kalau kita ubah menjadi pasif, jadi Mary, tarik ke depan ya. To be-nya apa? Ada is. Setelah is kita butuh verb ketiga. Sedangkan helps di sini adalah verb ke satu. Kita ubah menjadi verb ketiga. Jadi help, ada ed di belakangnya. John kita tarik ke belakang. Tapi jangan lupa tambahkan kata by di depannya. Jadi kalimat pasifnya berbunyi, Mary is helped by John. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada John membantu Mary. Pasifnya, Mary dibantu oleh John. Seperti itu kurang lebihnya. Do you understand? Betul, Mbak. Yes? Good. Lanjut. Tenses yang kedua, ada simple past tense ya. Simple past tense aktifnya menggunakan verb kedua. Kamu lihat ini aja predikatnya, biar kita langsung ya, hafalkannya langsung ke predikat, lihatnya ke predikat. Ada verb kedua. Kalau dijadikan pasif ya, to be simple past tense itu apa? Kita sudah pernah mempelajari to be simple past tense ada was sama were. Berarti plus verb ketiga. Was sama were plus verb ketiga. Ini dia rumusnya. Was were plus verb ketiga di predikat ya. Saya punya contoh lagi. Pak, contohnya sama. Biar kamu mudeng, biar kamu paham dulu. Ya, saya pakai contoh yang sama dan mudah biar kamu paham dulu di awal. Konsep awalnya paham dulu. Nah,
John help Mary. Bagaimana kita mengubahnya? Mary kita tarik ke depan. Nah, to be-nya apa? Karena kamu lihat di sini pakainya verb kedua. Berarti kamu on your head ya, di kepala kamu sudah brainstorming was will plus verb ketiga. Berarti Mary to be-nya apa? Was. Plus verb ketiga. Jadikan verb ketiga. Kebetulan bunyinya sama. Ya, tulisannya sama. Help ada ed-nya, verb ketiganya juga help ada ed-nya. Jadi Mary was helped by John. Tarik ke belakang. Jelas ya sampai sini ya? Any question? No? Clear? Understand? Understand? Yes. Yeah. Thank you. Oke, good. Nah, di sini saya punya sebuah kalimat bunyinya Rina writes a letter. Pertanyaan saya mudah. Ini kalimatnya aktif apa pasif? Aktif. Aktif. Oke. Berikutnya instruksinya. Ubah kalimat ini ke dalam kalimat pasif. Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Terima kasih untuk yang sudah memberikan jawaban di kolom chat. Lanjut. Nah, agar kita fresh ya, saya punya teka-teki di luar pokok bahasan passive voice. Teka-tekinya adalah hubungkan semua nomor menggunakan garis lurus tanpa putus hanya dalam 4 langkah. Ada yang bisa? Ini jawabannya ada di sini. Nanti bisa kamu cari sendiri, bisa kamu tonton sendiri. Oke. Lanjut. Berikutnya, saya punya tenses berikutnya. Ada present continuous tense. Rumus kalimat aktifnya, kalau kamu mendengarkan kata continuous, berarti kalimat aktifnya ada ing di sini. Verb ing ya. Karena present berarti am is are, verb ing. Diingat-ingat. Present continuous, am is are, verb ing. Kalau jadi pasif ya, ada tambahan being-nya. Kalau continuous itu ada tambahan being-nya, baik itu present ataupun past ya. Tinggal kita sisipkan saja. Jadi to be-nya apa? Am is are, present ya, tambahkan being, terus verb ketiga berikutnya. I have samples here. Saya punya contoh di sini. John is helping Mary. Kalimat pasifnya bagaimana? Mary tarik ke depan. Jadi Mary, to be-nya apa? Di sini ada am is are, berarti Mary kita pakainya is. Nah, berikutnya di sini ada being. Kamu tempelkan saja kata being di sini. Nah, lalu berikutnya ada help, verb ketiga. Ini helping ini verb ing. Jadikan verb ketiga untuk ditaruh di sini. Ya. Tutup dengan objek by John. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah John sedang membantu Mary. Sedang ya, continuous. Mary sedang dibantu oleh John. Itu kalau pasifnya. Jelas ya sampai sini? Lanjut. Saya punya berikutnya ada past continuous tense. Kalimat aktifnya pas itu was will, continuous itu ing. Kalimat aktifnya pas was will, continuous ing. Ya, pasifnya ada being-nya. Was will, being, pakainya verb ketiga. We use verb 3. Selalu menggunakan verb ketiga dalam kalimat pasif. Contoh, John was helping Mary. Ada yang bisa menjawab mengubah ini menjadi kalimat pasif? Unmute please. Mic-nya dinyalakan. Saya, Pak. Oke. Namanya siapa? Rindiani Irvani Safitri. Jawabannya apa, Mbak? Mary was being helped by John. Oke, 100 buat Mbak Rindiani. Bagus sekali jawabannya benar. Next, saya berikan jawabannya. Ini dia jawabannya. Mary was being helped by John. Lanjut.
Berikutnya ada present perfect. Present perfect. Present perfect itu berarti has have plus verb ketiga, rumus kalimat aktifnya. Present perfect, ya. Untuk mengubahnya menjadi pasif, kalau perfect itu baik present ataupun past ada tambahan kata been. Untuk present perfect sendiri ada has, have, tambahan been, verb ketiga. Nah, itu kalimat pasifnya. Lanjut. Saya punya contoh lagi di sini. John has helped Mary. John has helped Mary. Cara mengubahnya menjadi pasif, Mary-nya tarik ke depan. Mary, yang dibutuhkan berikutnya apa? Have sama has, berarti Mary pakainya has. Nah, lanjut. Berikutnya ada apa di sini? Ada been, ini been. Masukkan been di sini. Berikutnya, yang dibutuhkan verb ketiga. Ini sudah verb ketiga, berarti tinggal tempelkan saja di sini. Nah, objeknya diambilkan dari subjek, kamu tarik ke belakang. By John. John has helped Mary, bentuk pasifnya adalah Mary has been helped by John. Seperti itu. Lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Good. Lanjut. Berikutnya ada past perfect. Ingat, perfect itu ada tambahan been bentuk pasifnya. Bedanya kalau present pakainya tadi has sama have, kalau past kita pakainya had. Kita masuk ke kalimat aktifnya. Ada had ya, plus verb ketiga. Pasifnya berarti had ada tambahan been ya, baru verb ketiga di sini. Contoh, John had helped Mary. Kamu lihat di sini ada had, help ya. Past perfect. Oh ya, berarti had been verb ketiga. Nah, jadi Mary-nya tarik ke depan. Mary ya. Terus berikutnya ada had, been ya. Verb ketiganya ditempelkan. John-nya tarik ke belakang. By John. Kalimat pasif dari John had helped Mary adalah Mary had been helped by John. Oke, lanjut. Berikutnya saya punya simple future tense 1. Pak, kok ada angka satunya di situ? Simple future tense punya dua pattern, punya dua rumus. Ya, yang pertama menggunakan will, yang kedua menggunakan be going to. Menjadi dua. Kita masuk ke yang pakai will dulu. Yang pakai will untuk kalimat aktifnya ada subjek, will plus verb ke satu di situ. Nah, pasifnya ada will, be, ada tambahan be. Verb ketiga. Saya ingatkan lagi dari depan tadi yang sudah. Kalau continuous ada tambahan being-nya, kalau perfect ada tambahan been, kalau future nanti ada tambahan be di sini untuk bentuk pasifnya. Contoh, John will help Mary. Mary-nya kita tarik ke depan, ya. Berikutnya yang dibutuhkan apa? Ada will di sini. Masukkan will. Nah, be-nya kita tempelkan saja. Will be. Ya. Verb ketiga, ini verb ke satu help, ubah ke dalam verb ketiga, tambahkan ed. John-nya tarik ke belakang, by John. Did you get it? Understand? Yes, sir. Yes. Good. Yes. Yang kedua, simple future tense yang kedua adalah menggunakan be going to. Ini sengaja saya gunakan warna kuning ya, biar kita tidak bingung. Nanti di bentuk pasifnya ada dua tulisan be untuk patternnya. Be yang berwarna kuning itu adalah am is are. Jadi kalau subjek kamu pakai I, to be-nya apa di sini? Am. I am going to. Artinya akan ya.
He, kalau he berarti he is going to. Dia akan. They, kalau they berarti to be-nya apa? They are going to. Mereka akan. Fungsinya sama kayak will, be going to dengan will. Ya. Bentuk pasifnya sekarang. Nah, di sini ada be yang berwarna kuning dengan be yang berwarna putih. Kalau be yang berwarna kuning itu adalah am is are. Sama kayak yang aktif di atas ini. Tapi be yang berwarna putih fungsinya hanya untuk ditempel. Sama seperti yang tadi setelah will be. Kalau di sini going to be, ditempel saja. Untuk lebih pahamnya, ada sebuah contoh di sini. John, kalau John berarti to be-nya is ya. John is going to help Mary. John-nya subjek, ini be, going to, verb ke-1. Ubah menjadi pasif. Jadi, Mary-nya tarik ke depan, Mary, ya. Nah, yang dibutuhkan be berwarna kuning. Berarti kalau Mary she, to be-nya apa? Berarti ada is di sini. Going to-nya nempel. Is going to. Nah, be yang berwarna putih bagaimana? Tempelkan saja. Fungsinya sama kayak will be. Nah, Mary is going to be, ini help masih verb ke-1. Ubah ke verb ke-3. Jadi, tambahkan ed, John-nya tarik ke belakang. Jadi, kalimat pasif dari John is going to help Mary adalah Mary is going to be helped by John. Seperti itu. Lanjut. Nah, sampailah kepada akhir ya. Kita menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi ya. Kita mempelajari passive voice, di mana passive voice itu selalu bersinggungan dalam kehidupan keseharian. Selalu dipakai berdampingan dengan kalimat aktif ya. Jadi fungsi kita belajar passive voice tadi adalah biar kita dalam conversation keseharian tidak bingung. Kita bisa memakai mana aktif, mana pasif, seperti itu. Nah, untuk penugasannya ya, untuk tugas kamu di rumah ya. Untuk tugas di rumah nanti ini ada sebuah teks ya. Saya share nanti linknya ke WA group. Tugasnya adalah di dalam teks ini kamu cari 5 kalimat pasif di dalamnya. Jadi 1, kalimatnya bunyinya apa di dalam teks. 2, apa kalimat pasifnya yang berbunyi seperti apa. 3, dan seterusnya. Begitu. Jawabannya nanti link saya kirim melalui Google Form. Saya share di WA group. Begitu? Lanjut. Tadi untuk penugasan temponya, ada. Yes? Kenapa, Mbak? temponya kapan, Pak? Jatuh temponya nanti malam. Ya. Jam 6 malam. Nanti saya tunggu. Nah, berikutnya ini ada evaluasi ya. Ya, nanti silakan dikerjakan semua sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam link tersebut. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, link yang pertama, judulnya evaluasi pengetahuan. Nanti di dalamnya ada 2 section, ada 2 bagian. Bagian pertama, ya, nanti kamu akan diberi sebuah teks sama kayak yang tadi penugasan. Kamu cari kalimat pasif di dalam teks itu ada berapa. Lalu ditulis kalimatnya. Yang kedua, section yang kedua, ya, nanti kamu akan diberikan kalimat pasif dengan struktur atau kata kerja yang masih salah. Tugas kamu tulis ulang itu dengan benar. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, evaluasi keterampilan, nanti kamu membuat sebuah teks analytical exposition minimal 3 paragraf ya, yang di dalamnya mengandung 5 kalimat pasif, minimalnya 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, jelas? Ya. Good. Nah,
lanjut. Di bawahnya itu ada penilaian sikap. Ini link yang ketiga, kamu silakan isi. Ini angket ya. Silakan diisi saja menurut keadaan yang sebenarnya. Oke? Nah, setelah evaluasi, oke, sampailah kepada ending ya. Saya mohon maaf sekali jika ada salah-salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke? Untuk kedepannya, agar kita bisa lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang belum aktif mengikuti pembelajaran ini, silakan dikasih tahu ya, agar bisa join dengan daring ini. Oke? Jangan lupa teman-temannya ini kasih tahu dan agar kita bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran daring ini. Terima kasih, tetap bahagia, jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.